पैसे दे मेरे मादर जात। Halo Hamuna, hari ini Bangkang Movie akan berbagi alur cerita film dari Gangubai Kathiawadi. Film ini menceritakan tentang bos mucikari bernama Ganggu Kathiawadi yang memperjuangkan legalitas prostitusi yang ada di India. Sanggupkah dia mewujudkan impiannya? Sebelum itu jangan lupa dukung channel kami dengan menekan tombol subscribe ya. Scan diawali ketika seorang anak di bawah umur dipaksa memakai make up untuk menghibur pria hidung belang. Rupanya, dia dijual oleh suaminya ke rumah bordil. Sekali masuk ke rumah bordil, maka mustahil untuk dapat keluar. Namun gadis itu tidak mau makan sejak dia datang dan sudah terlihat seperti orang yang stres. Akhirnya pemilik rumah bordil memanggil Nyonya Ganggu, perempuan yang biasa menangani masalah perempuan yang baru tiba di rumah bordil. Ganggu pun datang dan menemui wanita tersebut. Ganggu memberitahu bahwa mustahil dia bisa keluar dari tempat tersebut sekali sudah masuk, dan sebaiknya menerima takdirnya saat ini. Lalu Ganggu pun menceritakan kisahnya pertama kali tiba di tempat tersebut. Suatu malam, Gangga merayakan hari besar di rumahnya. Gangga pun menari bersama teman-temannya seperti biasa. Lalu saat Gangga kembali ke kamarnya, dia dicegat oleh kekasihnya. Kekasihnya pun memberikan tiket ke Bombay, tempat Gangga bisa mewujudkan keinginannya menjadi seorang aktris. Bahkan, dia tak sempat berpamitan kepada orang tuanya karena dilarang oleh kekasihnya. Mereka pun berangkat ke Bombay menggunakan kereta api. Sesampainya di Bombay, mereka pun masuk ke dalam rumah yang terlihat sangat aneh. Karena di rumah tersebut sangat banyak perempuan. Dan semuanya justru beristirahat atau tidur, padahal waktu masih siang. Kekasihnya mengaku membawanya ke rumah bibinya yang mengajarkan akting dan para perempuan di sana sedang bersiap menjadi aktris, jadi diajari oleh bibinya. Kekasihnya pun permisi pergi untuk menemui bibinya. Namun kekasihnya tidak juga kembali. Akhirnya Gangga memutuskan menemui bibi kekasihnya tersebut. Dari wajahnya saja sudah terlihat bibinya orang yang cukup mengerikan. Gangga pun permisi ingin istirahat di kamar sambil menunggu kekasihnya Ramnik. Namun saat masuk ke kamar, pintu kamarnya dikunci paksa dan Gangga tak bisa lagi keluar. Ternyata Gangga dikurung di kamar tersebut. Gangga tidak mau makan sejak kedatangannya. Jadi Bibi Sheila pun datang dan memberitahu Gangga kebenaran bahwa dia telah dijual oleh kekasihnya dan dia sedang berada di rumah bordil. Akhirnya Gangga patah hati dan beberapa hari hanya diam tak makan dan sudah seperti orang stres. Beberapa waktu kemudian akhirnya Gangga mulai menerima kenyataan pahit yang dialaminya dan mulai berbaur dengan para pelacur yang ada di sana. Gangga bahkan diajari teknik menggoda pasangan yang melewati rumah bordil Bibi Sheila. Suatu malam, rumah bordil Sheila mengalami mati lampu. Sheila memanggil Gangga untuk memberikan tip dari pelanggannya yang merasa puas. Namun Gangga memutuskan membakar uang tip tersebut dan memberitahu bahwa dia sudah berganti nama dari Gangga menjadi Ganggu. Ganggu pun semakin terkenal dan menjadi salah satu andalan di rumah bordil Sheila. Bahkan dia bisa menolak perintah Bibi Sheila. Seperti saat Bibi Sheila menyuruh mereka bekerja, Gangga melarang teman-temannya dan memberitahu mereka ingin libur berniat menonton film, merayakan 1 tahun Ganggu ada di rumah bordil Bibi Sheila. Ganggu bahkan berani menghajar pria yang mengganggu mereka saat akan menyaksikan film di bioskop. Suatu malam, seorang pelanggan datang dan menanyakan Ganggu di jam 4 subuh. Pelayan yang ada di situ meminta Sheila menolak permintaan pria tersebut. Namun Sheila ingin memberi Ganggu pelajaran
karena sudah cukup muak dengan tingkah lakunya. Dia pun menerima permintaan pria tersebut dan memanggil Ganggu. Dengan iming-iming bayaran double, akhirnya Ganggu menerimanya. Namun sampai di kamar, Ganggu justru disiksa oleh pria tersebut. Ganggu pun berteriak sekuat tenaga sampai membangunkan semua orang yang ada di rumah bordir Sheila. Namun pintu dikunci dari dalam sehingga mereka tak bisa berbuat apa-apa untuk membantu Ganggu. Akibat hal tersebut, Ganggu sampai dibawa ke rumah sakit dengan keadaan yang sangat mengerikan. Namun bibi Sheila justru bersikap masa bodoh dan mengatakan bahwa itu bukan salahnya karena hal seperti itu sudah biasa terjadi dalam bidang pekerjaan mereka. Bahkan rumah sakit memperlakukan mereka layaknya sampah ketika Ganggu yang terluka justru diletakkan di gudang rumah sakit. Teman-teman Ganggu pun mencari tahu mengenai orang yang melukai Ganggu. Ternyata dia adalah anak buah dari Rahim Lala, seorang mafia berkedok pebisnis Bombay yang bahkan ditakuti oleh polisi. Ganggu pun memutuskan menemui Rahim Lala. Ganggu lalu menceritakan masalah yang dihadapinya dan menuntut keadilan kepada Rahim Lala. Rupanya orang yang melukai Ganggu sudah lama berhenti bekerja dengan Rahim Lala. Namun karena Lala suka dengan sikap pemberani Ganggu, Lala berjanji akan memberi balasan kepada orang tersebut jika dia berani mengganggu si Ganggu lagi. Lala pun menyuruh anak buahnya berjaga di depan rumah bordir Sheila. Lalu orang itu pun kembali ke rumah bordir Sheila dan kembali mencari Ganggu. Ganggu menyuruh temannya memberitahu Lala. Dan Ganggu kemudian pergi menemui orang tersebut. Orang tersebut kembali ingin melukai Ganggu. Sheila sengaja mengeraskan musik yang didengarkannya agar jeritan Ganggu tak didengar. Untung saja Rahim Lala segera tiba di rumah bordir Sheila. Orang tersebut pun diseret menemui Rahim Lala. Rahim Lala lalu menghajarnya sampai babak belur. Dan kemudian pergi begitu saja. Sakit Sheila semakin menjadi-jadi, ditambah perlakuan Ganggu yang seenak hati. Akhirnya Sheila pun mengembuskan nafas terakhirnya. Teman-teman Ganggu memintanya tidak lagi melayani para pria dan cukup menjadi nyonya di rumah bordir Sheila. Karena semuanya memohon, Ganggu pun menerima jabatan tersebut. Suatu hari, penjahit yang biasa menjahitkan baju Ganggu datang untuk membawa bahan pakaian baru. Dan dia mengajak keponakannya yang tampan bernama Afsan. Toko Afsan kebetulan berada di depan rumah bordil Ganggu. Jadi mereka sering bertemu. Lambat laun, mereka saling menyukai satu sama lain. Ganggu berniat menjadi kepala desa Kamatipura tempat rumah bordilnya berada. Namun dia harus menghadapi Nyonya Razia yang suka bermain kotor dalam menghadapi lawan-lawannya. Nyonya Razia pun terus mengadakan pawai di Kamatipura untuk memperkuat posisinya. Untuk merebut suara Kamatipura, Ganggu kembali menemui Rahim Lala dan meminta pertolongannya untuk mengizinkan Ganggu mengelola bisnis minuman yang ada di Kamatipura. Rahim Lala menolak karena tak mau Ganggu yang sudah dianggapnya sebagai saudari harus menjual minuman haram. Namun Ganggu beralasan hanya ingin melakukannya demi para pelacur yang ada di Kamatipura. Rahim Lala akhirnya menerima permintaan Ganggu. Lala bahkan menghadiahi Ganggu sebuah mobil klasik karena sekarang sudah menjadi calon kepala desa Kamatipura. Suatu malam sepulang jalan-jalan dengan Afsan, anak buahnya Razia mendatangi Ganggu dan memberitahu bahwa Nyonya Razia memanggilnya. Namun Ganggu yang membenci Nyonya Razia justru marah dan mengusir orang-orang tersebut. Sebagai balasan, besoknya Nyonya Razia menyuruh polisi Kamatipura melakukan razia ke rumah bordil Ganggu. Namun Ganggu sudah bersiap dengan menyiapkan uang sogokan. Saat sedang makan-makan bersama anggotanya, Nyonya Razia yang kesal karena panggilannya tak dipenuhi Ganggu datang menemuinya.
mengusik Ganggu dan memintanya menyerah dalam pemilihan kepala desa. Nyonya Rajia juga meminta Ganggu datang ke acara pidato yang diadakannya di Kamatipura. Ganggu yang kesal karena ulah Nyonya Rajia membalas dengan menyiapkan layar tancap di Kamatipura di malam acara pidatonya Nyonya Rajia. Akhirnya seluruh Kamatipura berkumpul menyaksikan layar tancap yang diadakan Ganggu. Tidak satupun orang yang diundang datang ke acara pidatonya Nyonya Rajia. Nyonya Rajia pun marah sejadi-jadinya. Tiba-tiba Ganggu datang ke tempat Nyonya Rajia dan memberitahu bahwa itu balasan karena suka mengganggunya. Rajia bhai, tu to बहुत अच्छी लग रही है तुम, क्योंकि तेरी कुर्सी तो गई. Esok hari saat sedang mengangkat jemuran, Ganggu melihat Rosni, anak temannya Kusum, yang dikurung karena Kusum takut Rosni juga akan jadi pelacur sama sepertinya. Namun karena dikurung terus-terusan membuat Rosni seperti stres. Ganggu yang kasihan kepada Rosni memutuskan menikahkannya dengan Afsan, orang yang disukainya. Ganggu bahkan melamar Afsan sendiri untuk Rosni dengan mempersiapkan emas yang tak bisa ditolak oleh keluarga Afsan. Afsan yang tak habis pikir mengajak Ganggu bicara berdua dan alasannya melakukan hal tersebut. Namun Ganggu merasa sudah bulat dan yakin ini juga yang terbaik bagi Afsan, menikah dengan wanita baik-baik dan bukan seorang pelacur. Akhirnya Afsan dan Rosni pun menikah di Kamatipura. Pernikahan pertama yang diadakan di Kamatipura. Tentu saja Ganggu merasa sakit hati, namun dia lebih memperhatikan orang lain dari dirinya sendiri. Karena hal tersebut, Ganggu pun memenangkan pemilihan. Semua pelacur di Kamatipura pun lalu merayakan hal tersebut. Sekarang Ganggu tak hanya mengurus rumah bordelnya, namun juga Kamatipura karena menjadi kepala desa. Suatu hari, Rahim Lala memanggil Ganggu. Di sana dia mengadakan pertemuan dengan dua pejabat yang ingin rumah bordil Ganggu dikosongkan karena mereka lokasinya berada di dekat sekolah institusi pendidikan. Rahim Lala menunggu pendapat Ganggu dan tentu saja Ganggu menolak hal tersebut. Lala juga tahu para pembangun hanya menggunakan sekolah sebagai alasan untuk membuat bangunan lebih besar. Lala yang sudah mendengar jawaban Ganggu akhirnya memarahi dua orang tersebut dan mengusirnya. Lalu Lala memberitahu buntut penolakan mereka adalah surat peringatan dari pemerintah dan juga sekolah yang menuntut Ganggu ke pengadilan. Lala meminta Ganggu bersiap untuk menghadapi sekolah tersebut ke pengadilan. Ganggu baik! Ganggu baik! Ganggu baik! Ganggu baik! Orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut pun melakukan demo di depan rumah bordil Sheila. Namun Ganggu justru membawa anak-anaknya yang ada di rumah bordil ke sekolah tersebut dan ingin mendaftarkan anak-anak temannya di sekolah itu. Ganggu merasa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Disitulah Ganggu bertemu dengan Fezi, wartawan dari Urdu Times. Fezi pun kagum melihat keberanian Ganggu berjuang untuk hak orang lain mendapatkan pendidikan. Fezi pun memutuskan datang ke rumah bordil Ganggu. Fezi pun melakukan wawancara kepada Ganggu. Namun saat sedang wawancara, anak-anak yang didaftarkannya tadi pulang sebelum waktunya. Rupanya mereka diusir oleh sekolah. Ganggu meminta Fezi mengambil fotonya bersama anak-anak dan meminta Fezi menunjukkannya kepada dunia. Kamli, sahabat Ganggu, sudah sakit parah dan sepertinya tidak akan bertahan lama. Ganggu memutuskan menutup bisnisnya di detik-detik terakhir Kamli untuk menemaninya. Semua pelacur di rumah bordil Ganggu pun akhirnya menemani Kamli menghabiskan momen terakhirnya. Beberapa hari setelah kematian Kamli, Fezi datang lagi menemui Ganggu dan memberikan majalah di mana covernya adalah Ganggu yang sudah Fezi janjikan sebelumnya. Ganggu pun merasa senang bukan kepala. Fezi memberitahu Ganggu bahwa dia mengusulkan Ganggu menjadi pembicara di pertemuan besar-besaran mengenai hak perempuan yang diadakan di Azad. Ganggu menolak karena tak pernah bicara di depan orang yang begitu ramai.
Namun teman-temannya meyakinkan Ganggu untuk menerima tawaran tersebut. Fezi bahkan sudah menuliskan pidato yang bisa dihafalkan Ganggu saat acara nanti. Ganggu pun berangkat ke Azad. Akhirnya, giliran Ganggu untuk berbicara. Merasa yang ada di kertas itu bukanlah apa yang ingin diutarakannya, dia pun membuang kertas yang dihafalnya. Lalu akhirnya berbicara mengeluarkan apa yang ada di dalam hatinya. Pihak sekolah yang juga hadir sebagai pembicara di situ tidak senang dengan keberadaan Ganggu dan memutuskan untuk pergi. Namun Ganggu tak berhenti berbicara dan melanjutkan pidatonya. Karena pidatonya yang keren, Ganggu bahkan masuk berita lokal. Dan semua yang ada di pertemuan tersebut memberikan tepuk tangan meriah atas pidato Ganggu. क्या हमारे बच्चों को हिंदुस्तान का कल है कि गंगू ने कमाठी पर दिलाकर ही रहूंगी और समाज में आज का भाषण मैदान में भाषण देते वक्त आंखें मिलाकर अपनी Beberapa hari setelah pidato tersebut, politisi lokal mencoba menemui Ganggu untuk mendapatkan mendengar pidatonya yang sangat luar biasa. Ganggu pun meminta jaminan rumah bordelnya tidak digusur jika menerima tawaran si politisi tersebut. Akhirnya politisi ini memberitahu bahwa mereka sudah mengajukan permohonan, namun keputusan ada di tangan menteri. Ganggu pun menolak permintaan si politisi karena tak bisa menjamin keamanan rumah bordelnya. Akhirnya karena takut Ganggu tak mendukung mereka, politisi ini berjanji mempertemukan Ganggu dengan Pak Menteri. Hari keberangkatan Ganggu ke Delhi menemui menteri pun tiba. Ganggu terlihat grogi karena sudah 15 tahun tak pernah keluar dari Kamatipura. Dan Ganggu takut bertemu dengan Ramnik, orang yang telah menjerumuskannya ke Kamatipura. Namun Fezi justru tak setuju Ganggu bertemu Ramnik lagi, karena takut Ganggu akan kembali menjadi Gangga yang dulu. Ganggu pun bertemu dengan Pak Menteri. वैश्यावृत्ति को कानूनी दर्जा दिया जाए। वैश्यावृत्ति वृत्ति तो रहेगी, क्या तो कोई खरीद रहा होगा, ये किसको है उस व्यक्ति कोई नहीं समझ सकता। टीम लिए गए हैं, स्कूल हो या बापू का आंगन, सारे हक हम ना चाहते, कोर्ट तक घसीट मदद चाहती है ये हवा की यशोदा की हमजिन्स राधा Ganggu meminta agar rumah bordil miliknya tidak digusur dan prostitusi dilegalkan kepada Pak Menteri. Kemudian menjelaskan alasannya mengajukan hal tersebut. Ganggu pun memohon kepada Pak Menteri dengan sangat agar permintaannya bisa dikabulkan. Pak Menteri yang tersentuh dengan kata-kata Ganggu pun berjanji akan membentuk tim khusus membahas permintaan Ganggu. Demikianlah alur cerita film dari sang mucikari yang sangat menyayangi anggotanya dan rela melakukan apapun demi memperjuangkan hak mereka. Ganggubai Kathiawadi. Mudah-mudahan kalian suka. Jangan lupa dukung channel kami dengan menekan tombol subscribe. Sampai jumpa di alur cerita film lainnya. Assalamualaikum.